Rin, Rin, 2020 ada nggak refill? Kayaknya nggak ada refill, jadi beli. Gimana? Apa ya? Bukan. Dari sobek nggak saya pakai tuh pakai buku. Karena dari sobek itu nggak ada mesin. Iya. Itu berapa ini? Biayanya berapa? Yang refill warna. Terus coba dicocokin sama ini sama yang 12A. Hah? Itu berapa? Yang 20 berapa? Yang warna dan yang ini. Ini soal dulu, saya bilang soal dulu. 1 juta. Kalau yang refill berapa? Refill 12A. Lihat komponennya. Hah? Warna 83A, 12A kan ya? Coba warna 12A yang pakai refill. Nah, berapa itu? 1.330.000. Tadi berapa ya? Tadi 1.020.000. 1.018.000.
Ini kenapa kita lagi di JPN? Pak, ini udah beneran pulang. Itu jalan dinding. Hanya dari BRI nggak bisa Pak? Ayo Nino. Assalamualaikum. Siap. Waduh, kalau udah gitu selesai kita pulang aja udah. Siap. Pulang kan, Bu? Kita pulang kan? Siap.
Waalaikumsalam. Selamat sore Miss Lely Novia dari Makassar. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu host dan terima kasih untuk Ibu moderator. Ada Ibu Melda Ambarwati SPD yang menemani saya di ruang dengar sana dari Tangerang, dan ada juga Ibu Lely Novia sebagai moderator saya di sore hari ini. Beliau adalah pengajar di salah satu universitas negeri di Makassar. Mohon izin untuk Bu Herawati dan juga untuk Ibu Eni, terima kasih untuk kedatangannya. Bu Riswatun Hasanah dan juga Ibu Suyanti yang sudah menyempatkan hadir di Vicon sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke paparan berikutnya. Pagi tadi sudah saya bahas tentang masalah Google untuk keseharian. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar dengan jernih, Ibu moderator? Oke, untuk sharingnya udah oke? Di layar sudah tampak?
Belum terbuka ya, sebentar. Sudah? Oke, siap. Baik Bapak Ibu, kesempatan sore hari ini insya Allah saya akan coba mengangkat materi tentang Google untuk pendidikan, di mana salah satunya adalah menjadi sebuah CSR atau pemberdayaan kepada masyarakat, di mana Google mendedikasikan untuk pendidikan gratis dan mudah. Apa aja isinya kita bedah satu-satu. Yang pertama, kalau kita kenal dahulu sejarahnya, Google itu search engine ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatiin, sampai hari ini satu-satunya search engine yang masih setia dengan halaman layarnya simple, tanpa ada tedeng aling-aling, itu cuma Google aja. Yang lainnya sudah banyak variasi seperti Yahoo, Dogpile, ini udah ada macam-macam. Padahal ini search engine tapi sudah macam-macam. Atau Dogpile. Halo, iya sebentar saya lagi. Waduh. Oke, ini jadi perbedaannya seperti itu. Awalnya Google hanya simple aja, sederhana. Sampai sekarang pun masih tetap sederhana, tetap mengusung warna putih sebagai backgroundnya, dan yang berubah adalah ini nih, nama-namanya berubah sesuai dengan kondisi tertentu kalau untuk di Google. Oke. Di Google sarana untuk pendidikan ada 3 yang sampai hari ini masih setia saya lakukan atau ikuti. Yang pertama adalah Google Scholar, Google Books, dan G Suite. G Suite ini adalah pelayanan Google full untuk edukasi, terutama untuk sekolah dan dunia pendidikan seperti fakultas atau universitas ya Bapak Ibu. Oke, kita buka di Google Scholar. Google Scholar ini intinya adalah sebuah search engine yang fungsinya untuk mencari jurnal-jurnal atau materi-materi atau karangan-karangan ilmiah yang kita perlukan yang tidak bisa kita temui di Google biasa. Nah, contoh ini misalnya tentang artikel COVID-19. Kita klik. Nah, ini si nejem.org, organisasi mengangkat tentang coronavirus. Apa sih itu coronavirus? Ya, karena coronavirus COVID-19 dijelaskan secara detail. Nah, ini tidak ada di bukan tidak ada, mungkin ada tapi sulit di Google biasa, google.com biasa. Bapak Ibu harus mencari dengan detail. Tapi kalau di Google Scholar tidak harus seperti itu. Jadi dia sudah tersusun berdasarkan jurnal-jurnal khusus yang memang jurnal ilmiah atau buku-buku ilmiah yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Ya, ini bisa menjadi bahan referensi Bapak Ibu untuk mengajar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak menemukan. Halo. Putus-putus. Yang lain jelas masih putus-putus juga. Oh gitu. Oke. Sekarang bagaimana? Oke. Saya lanjutkan untuk Google Scholar Bapak Ibu. Google Scholar sudah menyusun berdasarkan kebutuhan, berdasarkan jurnal-jurnalnya. Jadi ketika Bapak Ibu mencari sebuah jurnal atau karangan ilmiah di Google Scholar, itu akan lebih mudah didapatkan ketika Bapak Ibu mencari di google.com. Seperti itu. Tadi sudah saya contohkan. Coba kalau yang Indonesia. Nah, ini langsung dapat PDF-nya. Ini adalah jurnalnya, jurnal tentang rokok ya, perilaku konsumen terhadap rokok.
Ini misalnya mau melakukan penelitian atau mau mencari tambahan materi referensi tentang perilaku konsumen dengan rokok, apa hubungannya, apa kaitannya, bagaimana pengaruhnya. Nah, ini bisa dilihat, bisa dicari di Google Scholar dengan mudah. Ini sudah bentuk PDF kebanyakan. Oke. Terus kemudian yang kedua ada Google Book. Google Book sama juga dengan yang seperti Scholar, tapi perbedaannya dia sudah lengkap dengan pengarang, judul buku, terbit bukunya kapan, dan cuplikan isi buku. Nah, ini biasanya saya cari ketika saya mau ngajar, nggak ada. Seperti buku broadcasting itu jarang di Indonesia. Nah, ini bukunya. Ini cuplikan-cuplikannya. Kalau oke, dia biasanya beli ya. Beli di Amazon. Nah, ini Bapak Ibu bisa buat rak sendiri. Misalnya Bapak Ibu suka dengan kumpulan buku apa, nah buku itu bisa kalau cuma sekedar melihat sedikit isinya gitu, bisa dimasukkan ke dalam koleksi buku. Nah, suatu saat mau dibaca habis juga boleh. Nah, ini kalau contoh ini ada view-nya, Nah, kalau mau beli bisa nih di buku saya, kalau udah masuk baru bisa dibeli Bapak Ibu, belanja buku. Nah, cari yang gratisan juga ada nih. Kalau yang gratisan bisa diunduh nggak? Bisa. Nah, kalau yang gratisan itu biasanya yang memang sudah dipublish oleh penerbitnya, sudah dibeli sama entah Google atau satu perusahaan, nah itu dibagi-bagi. Ada yang berbayar 10.000, ya, 32.000. Ini campuran bukunya, tentang herbal, tentang macam-macam lah, bisa dilihat di sini. Oke, yang berikutnya adalah Google Suite. Nah, ini Google Suite ini produk Google yang ada kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh yang sekarang sering dipakai sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau lagi ngajar, ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai Quizzes, macam-macam, banyak pakainya. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan perbedaan Google yang sebelumnya, yang biasa dengan Google Suite ya. Oke, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu bedanya di sini nih. Beda yang pertama dan utama. Kalau Google biasa, Bapak Ibu nggak punya namanya Google Admin. Nah, kalau di Google Suite ada yang namanya Google Admin. Google Admin adalah orang yang mengatur proses user, kemudian proses aplikasi apa aja yang bisa digunakan oleh siswa gitu. Kemudian usernya juga beda. Kalau kita menggunakan email biasa, kita nggak bisa emailnya ngarang atau menggunakan nama kita sendiri gitu. Nggak bisa, tapi harus menggunakan nama-nama yang panjang yang bukan nama unik kita. Misal di sini ada first name Eni Sukila. Nah, ini bisa nih namanya Eni. Nah, belakangnya adalah nama sekolahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bedanya. Ini juga menjawab pertanyaan Bu Dewi tadi, bagaimana kalau kita mau melihat posisi anak kita ada di mana dengan my device-nya dia, dengan my device-nya yang ada di Google Cafe ini, maka kita tinggal masuk aja. Misal contoh ini, Hormat Kordowi. Kan nggak mungkin kita tanya
password ya. Nah, kita langsung bisa reset password di sini. Nah, setelah reset password, kita bikin password yang sederhana, baru kita langsung masuk ke handphonenya si putra putri kita untuk melihat posisinya ada di mana. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang bedanya apalagi? Perbedaan berikutnya adalah di Google Drive. Nah, kalau Google Drive Bapak Ibu, di sini tampilannya adalah besaran yang sudah digunakan. Besaran yang sudah digunakan, misalnya 15 GB, sisa berapa? Sisanya misalnya oke, saya lihat ya. Nah ini Bu, kalau yang pakai email biasa, di sini ada sisanya ya, terpakai berapa, sisanya berapa. Ini dari 15 GB. Tapi kalau pakai yang Gave, berapa yang sudah terpakai, gitu Bapak Ibu. Kenapa bisa begini? Karena Google menyediakan unlimited 0 GB. Jadi mau pakai berapa aja bisa. Sepanjang masih ada Google ya, sepanjang Google ini masih berdiri, disediakan 0 GB untuk penggunaan Drive. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu, ketika Google mengidentifikasi bahwa ada konten-konten yang tidak sehat atau konten-konten yang berbau plagiat, itu akan dieksekusi oleh Google. Kemudian si admin akan menerima surat teguran dari Google. Di situ akan diinfo bahwa ada konten yang menyalahi, entah itu sara, entah itu plagiat, pornografi, itu akan langsung dieksekusi melalui surat. Selama surat itu tidak dihiraukan, jadi nggak ditindaklanjuti, maka akan datang surat berikutnya. Kalau nggak juga, akan diambil hak penggunaannya oleh Google. Jadi Bapak Ibu nanti nggak bisa lagi pakai akun ini, seperti itu. Oke. Kemudian Classroom. Nah, kalau Classroom ini biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru sekarang. Classroom yang digunakan sama fungsinya, cuma bedanya kalau kita membuat Classroom berdasarkan apa namanya, email umum, yang terjadi semua orang bisa masuk ke Classroom Bapak Ibu atau penugasan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan email ini dan siswanya menggunakan email sekolah, ketika ada tugas langsung direstrik. Kalau beda emailnya, dia misalkan tidak menggunakan email sekolah, maka dia akan terrestrik atau tidak boleh masuk ke Classroom Bapak Ibu. Penggunaan soal-soalnya misalnya Google Form-nya gitu. Jadi kalau dia nggak pakai email sekolah, dia nggak boleh Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, itu yang membedakan terutama fasilitasnya. Sama juga dengan Meet-nya ya, Google Meet-nya. Meet dan Hangout ini ada di sini. Ini harus disetting. Nah, sudah disiapkan setup Hangout Meet. Dilihat di apps-nya, boleh nggak dipakai sama yang lain gitu ya. Nah, ini sudah on for everyone.
Ini juga sudah on for everyone, jadi sudah bisa digunakan oleh seluruh siswa yang terdaftar di seluruh siswa yang sudah terdaftar di Google Edukasi ini. Seperti itu. Dan yang membedakannya lagi security. Dari sisi security, keamanan, setiap handphone yang terdaftar dan tersinkronisasi bisa dicek atau bisa dilihat oleh Bapak Ibu di panel Google Admin. Jadi kalau nanti misalnya sekolah Bapak Ibu siswanya pakai Chromebook, terus sudah mengadakan kerjasama dengan Google Gave untuk jaringan di sekolah, itu bisa diprotek Bapak Ibu untuk konten-kontennya. Jadi kalau siswa misalnya ngetik yang pornografi, itu langsung bisa di-ban, bisa ditahan biar nggak keluar. Dan akan ada notice, akan ada peringatan bahwa ini dilarang oleh admin gitu. Admin bisa ngatur. Kemudian device, perangkatnya terdaftar Bapak Ibu, perangkat siswa itu terdaftar di admin Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa tahu perangkat-perangkat yang dipunyai oleh siswa-siswa Bapak Ibu atau guru atau siapapun yang terhubung dengan admin di sini. Nah, ini ada satu yang sudah terdaftar. Ini bisa terlihat sini nama handphone yang sudah terdaftar, kemudian jenisnya, ini jenis handphonenya, gitu ya. Ini bisa kita pending, bisa kita approve. Pending kalau kita nggak mau terima bahwa handphone anak ini bermasalah. Nah, ini bisa kita pending. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah di approve di sini, si siswa akan diminta device police di handphonenya. Device police itu security atau keamanan handphone. Jadi kalau saat kita udah masukin email, kita masukin emailnya siswa yang email sekolah, nanti siswa akan diminta yang namanya device police. Yes. Nah, ini device police. Dia akan secara langsung nih, otomatis minta ini. Nah, ini khusus untuk yang sudah terhubung dengan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengatur keamanan siswa kita di sekolah dan bisa mengkontrol siswa kita di sekolah. Seperti itu. Oke, kalau di tempat kami pernah, Pak, handphone saya sudah penuh Pak, sudah nggak bisa nginstal lagi ya, kebanyakan main game. Dan saya dengan siswa saya bilang ini wajib. Jadi punya email saya yang lain gimana Pak? Nggak apa-apa. Email kamu misalnya ada 5 email, nggak apa-apa. Yang 5 sisakan 1, 4 email itu di remove dulu semua. Passwordnya diingat-ingat, usernya diingat-ingat. Kenapa harus di remove? Karena kita mau masukin email sekolah. Jadi email sekolah harus ada di atas. Ini fungsinya untuk pembelajaran, untuk penilaian dan lain sebagainya. Tapi nggak saya sebutkan, kita bisa melihat
kita bisa memantau dia ada di mana, terus kemudian kita bisa mereset password dia gimana, saya nggak sampaikan itu gitu. Itu jadi rahasia kita aja antar pendidik. Jadi ketika nanti ada orang tua, kita ditunjuk sebagai wali kelas, anak saya belum pulang, ya kita bisa bantu cari ada di mana. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian di kelas juga, classroom siswa kita bisa kasih pada orang tua kalau misalnya siswanya ada tugas, kita kirim pembelajaran nilai, orang tua bisa lihat langsung nilainya. Seperti itu. Kemudian YouTube-nya juga berbeda. YouTube-nya juga diawasi ya. Anak-anak bisa bikin channel, YouTube-nya diawasi. YouTube-nya diawasi sama si Google. Seperti itu. Bagaimana cara mendapatkannya ini? Cara mendapatkannya Bapak Ibu harus punya web sekolah.sch.id. Terus kedua, mendaftarkan ini di produk Google. Seperti itu Bapak Ibu. Dan gratis. Tidak bayar sepeser pun. Kalau mau bayar pelatihannya aja. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Lebih dalam tentang apa itu Google Cafe dan Book Serta Scholar, kita dengan tanya jawab aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu moderator. Siap Bu. Oke, siap. Baik. Oke, kita masuk ke Google Classroom tadi Bu. Nah, ini ada keterangan Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan G Suite yang basic, ini ada basic, ada bisnis, ada enterprise gitu ya. Nah, ini ininya feature-featurenya yang bisa dinikmati oleh Bapak Ibu. Nah, kalau kita membuka Classroom, saya contohkan misalnya ini pakai email biasa Classroom. Tidak ada bedanya antara Classroom yang email biasa dengan Classroom yang Gave atau G Suite secara penampilan. Tapi ketika kita masuk ke dalam, itu ada pembatasan Bapak Ibu. Misalnya kita lagi mau mengasih tugas. Ketika kita ngasih tugas ke siswa,
ini semua siswa bisa masuk. Tapi kalau pakai Gave atau G Suite terbatas oleh email yang email yang dipunyai oleh akun sekolah. Wah, lagi ada apa nih? Google. Sepertinya Google lagi maintenance. Karena sekarang banyak dipakai dunia, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang classroom yang dipakai menggunakan email biasa. Tapi kalau pakai classroom yang oke, sebentar saya cari itunya dulu, batasan pengguna. Nah, ini Bapak Ibu. Ini. Kalau di G Suite pengajar per kelasnya itu satu kelas bisa 20 guru masuk di dalam kelas. Satu guru. Contoh, saya punya kelas produksi audiovisual. Sebanyak 20 guru bisa masuk mengajar bersama atau peer teaching di dalam satu ruangan di ruang produksi audiovisual. Nah, itu sama antara akun pribadi sama akun G Suite. Nah, kalau di G Suite anggota kelasnya pengajar dan siswa bisa 1000. Jadi 20 guru dengan sisanya sebanyak berarti 980 ya. 980 bisa masuk ke dalam produksi audiovisual. Jadi kalau Ibu Dewi misalnya mau bikin kelas bersama nih, materinya sama, mau melakukan seminar tentang perilaku menyimpang misalnya, sebanyak 4 kelas mau dijadiin satu, bisa. Karena 4 kelas itu satu angkatan kelas 12 misalnya 220, atau kelas 10 dengan kelas 11 dengan kelas 12 sebanyak 750-an misalnya, masih bisa. Tapi kalau di Google pribadi itu nggak bisa dipakai, karena Google pribadi batasannya hanya 250, itu plus guru. Tapi kalau di G Suite bisa 1000. Kemudian kelas yang dapat diikuti, ada 1000 kelas yang bisa diikuti tanpa batas hari. Tapi kalau di akun pribadi, misal si Kusnadi punya kelas di kelas produksi audiovisual. Nah, dia boleh nggak ikut di kelas lain? Boleh, tapi batasannya kalau di akun pribadi hanya 30 per hari. Jadi kalau 30 per hari berarti dia hanya bisa punya kesempatan kelas bersama itu 3 atau 4 hari. Tapi kalau di Google Suite boleh bebas, mau berapa aja bebas. Di G Suite kelas yang dibuat tidak terbatas. Jadi saya punya kelas sekarang, jumlah kelas saya segini banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Ini sebanyak tidak terhingga bisa saya buat kalau di G Suite. Tapi kalau di akun pribadi saya hanya punya 30 kelas satu hari. Jadi kalau saya mau bikin kelas besok 35 nggak bisa. Undangan anggota kelas kita bisa ngirim tidak terbatas, sebanyak siswa boleh. Tapi kalau untuk akun pribadi nggak bisa. Nah, di akun G Suite Bapak Ibu bisa mengundang wali murid. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelas di situ ada 30, dikurangin. Kenapa? Karena wali muridnya hanya bisa 20. Jadi bikin kelas kecil-kecil seperti itu.
Visibilitas alamat email tidak terbatas. Jadi semuanya bisa masuk di akun G Suite. Seperti itu Bapak Ibu Dwi, mungkin bisa dipahami ya. Nah, itu perbedaannya ketika kita Mm-mm, mm-mm. Betul. Eh, siap. Terima kasih Bu. Sekarang tinggal dikembalikan konsep kelas di sekolah Ibu. Sekolahnya masing-masing guru punya atau masing-masing guru bisa menjadi peer teaching di dalam kelasnya. Contoh saya sama Bu Dewi boleh satu kelas. Apakah kebijakannya seperti itu? Kalau kebijakannya seperti itu, berarti harus saling saling mengerti bahwa akun ini milik bersama. Karena di dalam akunnya si Bu Dewi misalnya, kan saya diundang masuk ke dalam akun Bu Dewi. Berarti saya bisa ngapain aja gitu. Bisa ngasih materi, bisa ngasih penilaian, seperti itu, Bob. Nah, kalau kembali lagi, kalau misalnya itu ketika itu tidak diinginkan, berarti masing-masing menggunakan satu akun. Tapi kalau di akun pribadi, siswanya hanya bisa 30 kelas per hari. Kalau di Ibu ada, tapi kan anak kita 15 ya Bu, 15 sampai 14 pelajaran ya. Nah, itu masih bisa masuk akal. Jadi satu guru, satu kelas. Sebaiknya seperti itu sih. Kecuali kepala sekolah atau wakil kurikulum mau melihat, nah itu boleh dimasukkan ke semua kelas. Mungkin itu Bu Dewi yang bisa saya jawab. Siap. Siap komandan. Akun. Oh, akun yang dari SMA ya Bunda? Yang cafe, ya. Oke, terus? Oke, kalau saya lihat kemarin akunnya yang belakangnya edu.jakarta itu milik dari Dinas Provinsi untuk bidang SMA. Nah, ini difasilitasi untuk Bapak Ibu guru di SMA kalau nggak salah ya, sama SMP. Nah, itu memang GAVE Bu, sudah GAVE, tapi GAVE-nya saya belum lihat ke dalam. Coba sebentar. Oh iya, udah sama Bunda. Di sini udah GAVE-nya udah 0. Jadi udah sama dengan apa yang tadi saya terangkan. Cuma perbedaannya adalah pada saat penamaan. Kalau penamaan yang dari dinas itu belakangnya @edu.jakarta.go.id. Tapi kalau yang punya sekolah itu nama sekolah. Kalau nggak salah 13 udah punya ya Bun, SMA 13. Udah. Nah, ini kan yang dari dinas provinsi. Nah, sama saja, tinggal
membuka google.com ya, google.com, kemudian sign in, kemudian Bunda masukkan email yang diberikan oleh dinas provinsi. Dalam hal ini ketika ada permasalahan silakan menghubungi adminnya Pak Dani ya. Nah, silakan hubungin Pak Dani untuk minta passwordnya atau usernya, seperti itu. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu. Betul Bu. perlu kuota Bu. Iya. Siap. Oke. Terima kasih Bu Suyamti untuk kesempatannya. Berbicara efektif dan tidaknya, memilah mana yang sebaiknya kita gunakan dan mana yang bisa lebih mudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kalau dilihat efektivitasnya semuanya saling terkait. Misalnya kita mau masuk ke Google Classroom, sebenarnya ada tahap-tahapannya. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya udah harus menguasai dulu email. Email sebenarnya sih sepele Bapak Ibu ya. Tapi karena kita nggak pernah mengirimkan email, kan sekarang kayaknya udah hampir email itu cuma sebagai kunci aja. Tapi pemanfaatan email nggak pernah dipakai. Nah, jadi pembiasaan itu yang memang harus kita lakukan dulu dari email. Kemudian belajar storage itu di mana? Adanya di Gmail. Adanya di Drive. Nah, Bapak Ibu guru juga sebenarnya harus tahu Drive ini. Karena di Drive ini sebenarnya kalau dibahasakan mudahnya itu sama juga seperti kita membuka Explore. Ini Drive. Jadi kalau kita ibaratkan apa itu Drive? Drive ya ini Explorer. Untuk apa? Untuk manajemen file. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham di sini, ini kan kalau kita buat sebuah classroom, sebuah kelas, nanti di My Drive ini muncul apa? Muncul foldernya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau
mengatakan mana yang efektif. Nah, kembali lagi ke sekolah, kebijakan sekolah. Google Classroom punya kelebihan bisa dikawinkan atau digabungkan dengan hal yang lain, karena Google Classroom itu adalah LMS ya, Learning Management System. Jadi bisa dikaitkan dengan yang lain seperti apa? Seperti Quizzes misalnya. Apalagi bisa juga Edmodo, bisa juga PowerPoint dan lain sebagainya. Saking fleksibelnya, terkadang kita lihat nggak menarik nih, karena tampilannya nggak oke kalau anak milenial sekarang. Nah, itu bisa disiasati Bapak Ibu. Nah, sekarang yang tadi saya kembalikan ke pertanyaan Bu Suyanti adalah bagaimana mudahnya. Sebenarnya Google Classroom ini mudah, sangat mudah. Mudah dari sisi apa? Saya pernah mencoba dengan beberapa teman-teman MGMP Sosiologi di DKI, itu sampai jam 12 malam lebih, hampir jam 1 kalau nggak salah. Nah, itu melalui WA aja. Tapi ternyata luar biasa, Ibu Eni Sukilah dan kawan-kawan ini bisa mengikuti proses pembuatan Google Classroom walaupun hanya melewat WA, foto gitu. Tidak melalui video call atau vicon seperti yang dilakukan oleh kita saat ini. Nah, jadi kalau misalnya mau membuat pelatihan Google Classroom, sebenarnya 1 hari ini bisa selesai kalau hanya membuat Google Classroom-nya aja. Karena di sini sudah lengkap. Kayak misalnya kita contoh mau buat tugas kelas, di sini udah dibebaskan. Kalau misalnya esai, mau dari mana aja boleh. Mau dari YouTube, dari film-film yang Bapak Ibu punya, atau Bapak Ibu punya modul, bisa dimasukkan di sini. Seperti itu. Jadi kalau apakah mudah, apakah bisa? Insya Allah bisa Bapak Ibu, bisa dicerna, bisa mudah dilakukan, dan kecepatannya ini bisa diseimbangkan. Karena antara guru yang belum sama sekali mengerti atau memahami Google Classroom, pelatihan 1 hari itu udah cukup untuk kenal Classroom. Nah, yang lama itu adalah pelatihan di dalamnya. Contoh, kita mau membuat rekayasa jenis soal metrik. Nah, itu kan pakai Google Form. Kebanyakan Bapak Ibu kita guru masih belum familiar dengan Google Form. Nah, ini yang harus disiasati sama sekolah. Di mana butuhnya? Kalau sekolah melihat Google Form itu oke, berarti sekarang kita lebih ke Google Form-nya aja, bukan ke Google Classroom. Karena Google Classroom menyangkut semua. Jadi Google Classroom itu seperti rumahnya. Nah, si quiz ini, si Google Form ini anak-anaknya. Jadi kita coba kenalin anaknya dulu, untuk rumahnya nanti ngikut. Seperti itu, Bu. Oh, siap. Gratis. Oh, oke. Saya dapat ini kenapa gratis. Pertama, Google ingin mendedikasikan untuk ke dunia pendidikan, Bu. Jadi kalau udah sch.id, ac.id itu udah pasti gratis karena dia CSR-nya lebih ke pendidikan. Dari mana dia dapat uang? Ya, dia sudah mendapat uang dari AdSense, dari iklan-iklan. Ketika misalnya kita ngasih tugas ke siswa, terus siswa itu sudah mulai upload ke YouTube, nah dia sudah bisa dapat iklan, dapat uang dari sana, dan itu tidak kalau terakhir kemarin itu tidak mempengaruhi CSR-nya dia memberikan produk ini gratis gitu, Bu. Jadi kalau kayak model kita sekolah punya web sch.id, sudah pasti itu digratiskan. Itu sudah komitmen Google untuk dunia pendidikan.
Seperti itu Bu. Itu kalau nggak salah ada di slide saya yang pertama itu Bu. Di sesi pertama, karena untuk mengolah informasi untuk dunia pendidikan. Seperti itu Bu. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Hah? Mm-mm. 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 Boleh, silakan. Mm-mm. Google apa Bu? Google Sheet. Heeh, heeh. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Siap, terima kasih. Saya juga lagi mikirin tuh Bu Miss Miss Novi. Bu Rina ini Google Site-nya situs web atau Google Sheet, sheet-nya SHEET itu hasil dari respons ya. Itu yang mana tuh kira-kira tuh? Situs ya. Google Slide. Oh, slide. Oke. Oh, oke. Oke, sebelumnya sebelumnya itu hal yang berbeda Bu. Google Slide dengan Google Suite. Itu hal yang berbeda. Berbedanya di mana? Yang pertama, sorry saya buka dulu. Yang pertama, kalau Google Suite, ini Google Suite. Google Suite itu rumahnya Bu, rumah besarnya. Kalau Google Suite gini ya, kelihatan nggak Bu? Nah, Google Suite ini rumahnya, rumah besarnya.
Tapi kalau Google Slide slide gini Bu. Nah, kalau slide ini adalah produk. Jadi itu adanya di dalam Drive ya Bu, atau terpisah. Nah, ini ada Google Slide. Ini hal yang berbeda antara slide dengan suite. Jadi kalau ibaratnya kayak ibu nginep di hotel bintang 5, di hotel bintang 2 dengan hotel bintang 4 yang ada room suite-nya. Nah, di room suite-nya itu adalah pelayanan istimewanya gitu gue. Nah, si slide adalah bagian fasilitas dari si room suite, tapi juga dimiliki oleh Google umum. Jadi kalau slide ini ada di Google pribadi, ada juga di Google Suite. Nah itu dulu yang bisa saya share dulu ke Ibu. Sampai sini bisa paham Bu? Enggak, saya mau ngasih ininya dulu, termnya dulu, perbedaannya. Kalau sampai sini udah paham ya Bu ya? Oke. Nah sekarang saya masuk ke produknya. Suite ini adalah anaknya dari slide adalah anak dari suite. Oke. Jadi Google Suite punya anak namanya Slide. Gitu Bu. Nah, ini di dalam Suite ada Slide. Di dalam Google pribadi ada Slide juga. Ini Ibu bisa lihat ke pojok kanan atas nggak Bu? Nah, ini Google akun saya namanya Muhammad Abdul Aziz @budimuliautama.sch.id. budimuliautama.sch.id itu adalah nama sekolah saya. Nah, sekarang saya buka google.com. Bisa kelihatan Bu akun saya di atas, belakangnya gmail.com ya Bu ya, belakangnya gmail.com. Saya buka Google Slide. Google Slide ada di akun pribadi atau akun umum, dan Google Slide ini juga ada di akun Google Suite atau GAVE. Google Suite itu G Suite, kita biasa disebut namanya GAVE. Google atau kepanjangannya dari Google Apps for Education. Nah, ini kepanjangannya Bu. Nah, sekarang beralih namanya G Suite. Ini khusus untuk sekolah atau pendidikan. Sekolah kredit. Oke, lanjut. Ya, saya lanjutkan Bu, izin. Oke.
Nah sekarang pertanyaannya tadi dari Ibu Rina yang kedua, bisa nggak sih Google Slide ini pindah ke Suite gitu ya Bu ya? Mana Bu Rina? Halo? Ya, pindah apanya nih Bu? Pindah tugasnya atau pindah pengaplikasiannya Bu? Mm-mm. Mm-mm. Ibu sudah punya G Suite nih? Mau dipindah ke yang G Suite sekarang gitu? Bisa, bisa aja Bu. Jadi caranya gini, caranya Ibu di Google Drive yang umum, masuk ke Google Drive-nya Bu. Ibu masuk ke Google Drive yang di akun umum Ibu. Kemudian cari foldernya Bu. Cari folder di mana Ibu menyimpan. Misal ini nih Classroom atau tes ya. Klik kanan, bagikan. Ibu bagikan dulu. Ibu bagikan dulu, masukkan alamat email yang mau dipindah. Oke, masukkan Aziz. Ya, sama. Tapi nanti setelah pindah baru bisa diprotek penugasannya. Oke, bisa dipahami ya Bu ya? Siap. Sama. Ya Bu? Oh iya. SMK udah dapat ya Bu ya? Oh iya. Kayaknya tempat kita belum dapat itu. Iya. Kalau nggak salah sih belum dapat, belum lihat. Oke, masuk ibu admin atau apa? Guru? Oh guru. Tapi adminnya sudah bisa masuk adminnya. Oh. Kalau admin kan masuknya dari sini ya, admin google.com. Ya. Masuk ke sini. Kemudian lihat usernya. Oh iya, Pak Febri SMK atau SMK 11 juga. Oh, kirain Pak Febri Selatan. Salam hormat Pak Febri. Nah ini, nah masalahnya tidak semua password siswa terlihat ya Bu. Lalu Bu, Ibu Rina bisa lihat usernya, tapi nggak bisa lihat passwordnya. Ibu Rina sudah dapat password siswanya? Ada semua lengkap. Oh, kalau sudah tinggal masuk aja kan Bu. Masuk siswanya ke Google. Masuk ke Google biasa. Iya. Langsung masuk aja ke Google, masukin email siswanya. Dan masuk ke passwordnya. Udah seperti itu Bu. Sudah dicoba? Oh, itu aja sih. Saya belum tahu. Masuk ke classroomnya. Oh gitu.
Tapi ibu pernah pakai Google Classroom? Belum? Oke, kan kalau kita pakai Classroom si siswanya hanya dikasih kode ya bu. Jadi itu aja yang dimasukin. Jadi misalnya ada, kayak saya contohkan misalnya kan saya buat 3 kelas. Saya buat kelas. Nanti di sini jangan salah ya bu, kalau ibu guru pakai create, jangan join. Hah? Nggak keluar? Oh sorry. Lupa saya. Oke. Salah. Oke, masuk dulu, kemudian buka Classroom. Oke. Nah, di Classroom saya buat misalnya 3 kelas atau 2 kelas. Ibu pada saat klik ini jangan sampai salah pilihnya ya, harus create tuh buat. Karena guru kalau udah pilih ke sini namanya siswa nanti. Oke, kita create. Nah ini satu kelas ini udah ada kode bu. Nah ini kode. Ya ini kodenya. Ini kodenya dikasih ke siswa. Kasih ke siswa yang punya kelas 1A. Jadi kalau anak 1B jangan dikasih kode kelas ini. Gitu. Oke, saya bikin lagi satu kelas. Oke. Sebaiknya seperti itu bu. Tadi seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Dewi, kalau Bapak Ibu mau satu kelas, nah ini kan ini buat siswa ya. Misalkan Bapak mau Bu Rina mau nambah siswanya, mau nambah guru, nah itu nanti tinggal ditambahkan gurunya nih di people, Ibu tinggal menambahkan guru. Nah nanti guru ini peer teaching jadinya di kelas. Dia bisa ngelakuin apa aja tapi nggak bisa ngapus kelas. Nah makanya dia bisa ngasih materi, bisa ngasih penilaian gitu, tapi nggak bisa ngapus kelasnya gitu. Nah itu kalau sudah terjadi peer teaching harus saling mengingatkan seperti itu bu. Kayak tadi Bu Dewi kan masalahnya pelik juga itu. Nah seperti itu. Oke, gimana bu? Siap, terima kasih kembali Ibu moderator. Baik, terima kasih Miss Novi dari Makassar. Tapi bukan Makassar ya, Makassar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di sore hari ini. Alhamdulillah, materi kedua di sore hari ini, di sesi kedua ini tentang Google untuk pendidikan, gratis dan mudah. Alhamdulillah sudah selesai kita lewati. Satu hal yang bisa saya ingatkan ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa emailnya masih biasa, belum punya email sekolah, berarti belum punya G Suite. Nah, pastikan Bapak Ibu punya web sekolah. Kalau sudah punya web sekolah, bisa daftar untuk G Suite. Dapatkan pelayanan atau fitur-fitur yang luar biasa yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu di Google Suite-nya. Saya tadi nggak sempat bahas kalender. Kalau di G Suite
sebenarnya oke juga di kalender dan di Jamboard. Jadi ketika di Jamboardnya Bapak Ibu membuat sebuah tugas yang akan dilakukan di kemudian hari, itu nanti sekaligus di handphonenya siswa udah keluar tuh. Oh besok 2 hari lagi kita ulangan umum, oh besok 2 hari lagi kita ulangan tagihan kedua dan ketiga atau remedial dan lain sebagainya. Jadi mari kita manfaatkan pelayanan yang di Google berikan, semuanya gratis, kita ambil gratisnya, kita ambil manfaatnya dan terus berkarya. Terima kasih Ibu host, Ibu Melda Ambarwati. Terima kasih buat Ibu moderator, Ibu Leli Novi, dan terima kasih untuk semuanya. Saya Ajis Nur Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Herawati, terima kasih Ibu Eni, Bapak Febri, Ibu Lady Astuti, Ibu Leli, Miswati, Ibu Sri Hartini, dan Ibu Yayat. Jangan lupa absen. Presensi, enggak semua bisa. VCT 15 sorry. 6-15 5, mantap. Siap. Siap Ibu Hera, terima kasih. Oke. Oke, izin. Oke, assalamualaikum.